Halo semuanya, kali ini gue mau sharing nih pengalaman pakai DSLR di tahun 2026. Kenapa sih di 2026 ini masih ada yang pakai DSLR termasuk gue? Itu. By the way, ini gue ngerekam pakai pakai kamera laptop. Jadi mohon maaf misalkan hasilnya kurang bagus karena emang kameranya lagi gue pegang. eh, Makanya gue coba pakai kamera webcam laptop dulu gitu. Jadi gue mau cerita kelemahannya dulu. Kenapa? Apa sih sebenarnya kelemahan dari kamera DSLR, terutama yang entry level ya? Kayak misalkan ini gue pakai EOS 650D Canon. Jadi kamera ini sebenarnya udah cukup lama ya gue pakai. Dari tahun 2019 lama gak dipakai. Terus beberapa tahun terakhir gue coba mau pakai ini, pengen ya ngulik-ngulik video, mau belajar ngusut-ngusut video. Akhirnya ya udah coba pakai ini lagi gitu. Nah, kelemahan yang pertama itu adalah berat. Kamera DSLR itu ya mungkin karena emang masih banyak komponen-komponen, kayak misalkan mirror gitu kan dia ada ya. Beda kayak misalkan mirrorless itu kan, ya namanya juga mirrorless, dia nggak ada mirrornya kan. Jadi otomatis kamera DSLR biasanya bobotnya lebih berat gitu. Terutama kalau misalnya kita mau pakein gimbal. Nah, bayangin gimbal itu misalkan anggap aja bobotnya sekitar sekiloan, 1,5 kilo lah. Ditambah dengan ini, ya mungkin ini berapa ya? Gue nggak tahu sih. Mungkin sekitar 0,5 kilo mungkin ada kali ya. 0,5 kilo sampai 1 kilo lah. Anggap aja gimbal plus kamera itu 2 kilo. Jadi ya kalau misalnya kita mau nge-shoot video-video yang cukup panjang, biasanya ya lumayan capek gitu. Ya itu salah satu kelemahannya. Yang kedua adalah kamera DSLR biasanya lebih boros baterai. Nah, mungkin karena emang secara mekanis dia masih memiliki cermin di sini di dalam, makanya ketika kita pakai untuk video, cerminnya itu kan ngangkat gitu kan, ngangkat untuk membuka sensornya. Nah, selama video itu masih masih aktif, masih on, maka cermin itu juga masih standby untuk diangkat gitu. Jadi kamera akan mempertahankan posisi dari cerminnya itu, yang otomatis akan uh, membuat baterai itu jadi kemakan lebih banyak. Selain untuk merekam itu, dia juga harus mempertahankan si mirrornya itu gitu. Nah, itu kelemahan yang kedua. Kemudian yang ketiga, karena DSLR kelas entry level itu biasanya punya autofocus yang jelek gitu. Jadi kalau misalkan kita mau nge-shoot video yang objeknya itu bergerak, nah itu dia nggak bisa tuh ngekunci apa sih namanya, objek, mengikutin dari fokusnya, mengikutin dari objek itu. Jadi eh, mau nggak mau kita harus belajar untuk menggunakan manual fokus, yang mana itu akan membutuhkan tambahan waktu dan tenaga gitu. Nah, kamera mirrorless kan enggak. Biasanya kalau kamera mirrorless itu punya autofocus yang bagus gitu kan. Tapi DSLR yang versi versi terakhir, versi terbaru itu kayak misalkan EOS 90D itu, dan yang mendukung dual fokus ya biasanya udah punya apa sih namanya autofocus yang bagus gitu. Nah, ini kebetulan gua pakai yang seri 650D, di keluaran kalau nggak salah sekitar tahun 2013 atau 2012 gitu, lupa deh. Nah, itu belum mendukung dual AF. Nah, dual AF-nya Canon itu sebenarnya cukup ngebantu sih untuk merekam objek yang bergerak gitu. Nah, itu dari sisi autofocusnya DSLR biasanya kurang bagus. Kemudian kelemahan berikutnya yaitu noise. Nah, ya ini lagi-lagi biasanya kelas entry level sih emang sensornya, karena emang sensor keluaran lama. Kalau misalkan lokasi atau video perekaman itu kurang cahaya, otomatis kan kita menambahkan ISO.
dimana ISO itu biasanya konsekuensinya adalah menambahkan noise gitu. Nah, menurut pengalaman teman-teman yang pakai mirrorless, walaupun dengan ISO tinggi itu kamera mirrorless cenderung masih bisa ditoleransi gitu kalau dibandingkan dengan DSLR. Ini kalau pakai DSLR misalkan kita pakai misalkan shoot di lokasi yang minim cahaya, kita pakai noise angka 800 ke atas, 800 atau 1000 lah, itu udah jelek banget sih hasilnya. Nah, makanya gue biasanya kalau misalkan minim cahaya, gue bantu pakai lensa-lensa dengan bukaan gede, kayak misalkan ini Yongnuo f2, jadi Yongnuo 35 mili bukaan f2 gitu kan, sama Canon 50 mili lensa fix Canon 50 mili bukaan 1,8. Ini cukup ngebantu sebenarnya. Jadi misalkan yang biasanya kita pakai lensa kit untuk rekam harus menggunakan ISO tinggi misalkan 1000, nah dengan pakai lensa fix 1,8 ini bisa nurunin bisa ke 800 400 gitu ya, lumayan membantu lah. Jadi itu untuk antisipasinya. Nah, itu kelemahan-kelemahannya cukup banyak kayaknya emang kalau dibandingkan dengan kamera mirrorless. Kemudian gua mau ceritain kelebihannya. Kelebihan kamera DSLR ini adalah apa ya, harganya murah.